Alkisah seorang perempuan berambut panjang menemukan sebuah radio ham di lemari rumahnya. Sebagai informasi, radio ham itu bentukannya seperti ini ya. Radio ham adalah radio amatir untuk komunikasi dua arah yang menggunakan frekuensi radio. Meski tampak usang dan berdebu, radio itu ternyata masih bisa menyala. Dengan menggunakan buku panduan, perempuan itu pun berusaha mencari seseorang yang bisa menerima gelombang suaranya. CQ, 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 ada yang bisa dengar suaraku? Ujarnya sambil menekan tombol di mikrofon dan menggeser-geser frekuensi radio. Seperti sihir, suara perempuan itu menyalakan setiap komponen di dalam radio. Yang menjalar lewat kabel-kabel kecil di dalamnya, mengantarkan suara tersebut pada seseorang di seberang sana. Cerita lalu beralih ke tahun 1999. Seorang mahasiswa bernama Kim Yong sedang mengendarai sepeda. Biar lebih relate, dalam kisah ini kita sebut saja Kim Yong sebagai Dimas ya. Nah, si Dimas ini adalah mahasiswa teknik mesin yang sebenarnya nggak suka dengan jurusan kuliahnya. Ia bahkan sempat ingin berhenti kuliah dan menggapai mimpinya saja. Pagi itu, Dimas dan seorang teman kuliahnya naik sepeda ke kampus. Temannya ini bilang kalau ada 17 mahasiswa baru di jurusan mereka. Dan yang terbaik dari 17 mahasiswa itu adalah seorang perempuan. Dia mendapatkan peringkat nomor 1 di seluruh universitas teknik. Hal itu membuat Dimas kaget. Kok bisa ya, ada perempuan peringkat nomor 1 pula masuk ke jurusan teknik yang sepertinya pada masa itu sih kurang favorit ya. Terus temannya bilang, mahasiswa itu tidak hadir OT, mungkin sejenis pengenalan kampus kali ya. Jadi profesor mereka khawatir kalau mahasiswi terbaik ini gak jadi masuk jurusan mereka. Soalnya dia kan bisa jadi bakat baru di jurusan teknik mesin, selain Kim Eun Song. Jadi mereka ini punya teman seangkatan bernama Kim Eun Song atau kita sebut saja dengan Erik ya. Si Erik ini adalah mahasiswa terbaik di angkatan Dimas. Dia adalah ketua himpunan mahasiswa sekaligus sahabat baik Dimas dari SMA. Teman Dimas yang tadi naik sepeda lalu bilang, pasti bagus ya kalau misalnya ada yang bisa menjemput mahasiswi tadi ke kampus. Harusnya sih tugas si Erik, tapi sayangnya Erik lagi cedera. Kakinya sedang dipasangi gips karena jatuh. Dimas pun lantas berinisiatif untuk menjemput mahasiswi yang diketahui bernama So Han So. Kita akan ganti namanya menjadi Hana ya. Dimas lalu meninggalkan pesan suara melalui pager milik Hana yang isinya bujukan agar Hana mau datang ke orientasi kampus. Dimas bahkan bersedia mengantarkannya dengan aman ke lokasi tersebut dan menjawab semua pertanyaannya tentang kampus. Beruntung, pesan Dimas mendapatkan balasan. Ia dan Hana akhirnya janjian untuk bertemu di depan aula mahasiswa. Saat itulah, Dimas yang bertemu Hana pertama kali langsung jatuh cinta padanya. Di kesempatan itu pula, Hana meminta tolong Dimas untuk diajak berkeliling kampus sebelum memutuskan bergabung dengan klub kampus yang mana. Mereka mendatangi setiap aktivitas klub mulai dari klub band, film, hingga klub antariksa. Sampai saat melewati sebuah ruangan, Hana berhenti karena melihat perangkat radio ham di dalam ruangan tersebut. Hana ternyata sudah lama tertarik dengan radio amatir itu dan ingin tahu bagaimana cara menggunakannya. Dimas selalu bergumam kalau radio itu adalah milik temannya Erik, tapi ia tidak memberitahukannya pada Hana. Saat hendak membuka pintu ruangan, tangan Hana dan Dimas saling bersentuhan hingga menciptakan listrik statis. Keduanya langsung pandang-pandangan dan salah tingkah. Lalu melarikan pembicaraan soal penggunaan radio ham. Hana bilang akan belajar cara menggunakan radio ham jika ada seniornya yang pandai. Sebenarnya yang jago menggunakan itu ya temannya Dimas, si Erik. Tapi karena Dimas udah jatuh cinta duluan sama Hana, dia langsung menjawab kalau tidak ada yang pandai menggunakan alat itu di kampusnya. Jadi maksudnya biar dia sendiri tuh yang belajar memakainya, terus ntar dia deh yang ngajarin si Hana. Pertemuan hari itu membuat keduanya semakin dekat. Dimas bahkan mengantarkan Hana sampai ke depan asramanya. Saking senangnya, Dimas malah senyum-senyum sepanjang jalan saat berada di samping Hana. Ia pun memberanikan diri mengajak Hana untuk makan siang bersama dengannya esok hari. Pulang dari rumah Hana, Dimas bertemu dengan Erik di lapangan basket. Ia ingin meminjam radio ham milik Erik dan sudah tentu dia tidak memberitahukan alasannya. Saat sampai di kos-kosannya, Dimas terlihat sudah menenteng radio ham milik Erik. Radio itu ia letakkan ke atas meja, lalu perhatiannya beralih pada seekor kura-kura kecil. Di rumah, ternyata Dimas memelihara seekor kura-kura yang ia beri nama Mokman. Dimas ini sayang banget sama Mokman. Belakangan diketahui, kalau Mokman adalah alasan Erik terpincang-pincang pakai gips karena ia jatuh dari tangga waktu ingin melihat Mokman. Dimas pun tak bisa menangkap Erik karena lebih memilih menyelamatkan sang kura-kura. Begitulah sayangnya Dimas pada Mokman yang masih kecil.
Begitu pula Erik yang ikut-ikutan suka pada peliharaan temannya itu. Sesaat kemudian Dimas duduk di teras rumahnya memandang ke atas langit. Ia ingat kata-kata Hana sebelumnya ketika mengantarkan dia pulang. Kalau malam itu akan ada gerhana bulan total. Dimas yang kasmaran memandangi bulan sambil berkata. Lalu setelah itu ia pun guling-guling kegirangan mengingat perempuan yang ia sukai. Di saat gerhana bulan itu pula, radio ham yang dibawa Dimas pulang tiba-tiba menyala. Ia tidak menyadari hal itu karena masih duduk di teras rumah, kesemsem ingat sama Hana. Keesokan harinya, seperti yang dijanjikan, Dimas bertemu Hana untuk makan siang bersama. Setelah itu, mereka pun berjalan-jalan di area kampus dan berhenti di depan papan pengumuman yang menempelkan rekrutmen ujian PNS. Dimas dan Hana lantas berbagi cerita soal impian masa depan mereka. Setelah lulus, Hana bilang ingin bekerja di area pendukung sistem untuk membantu pabrik-pabrik kecil seperti milik ayahnya. Setelah menjelaskan panjang lebar tentang impiannya, Hana lalu bertanya pada Dimas, apa yang ingin pria itu lakukan di masa depan? Dimas yang sudah terkesima pada kepintaran Hana pun menjawab, kalau ia ingin mencium perempuan itu. Seketika, Dimas menyadari jawabannya yang bodoh dan merasa malu bukan kepalang. Dengan tergagap-gagap, ia berusaha menjelaskan kalimatnya yang barusan. Untung saja Erik lewat dan memanggil Dimas. Situasi itu membantu Dimas melarikan diri dari Hana yang masih terbodoh dengan jawaban konyolnya. Saat sampai di rumah, Dimas galau dan mengutuk dirinya sendiri gara-gara ucapannya tadi siang. Di tengah kekalutannya, tiba-tiba terdengar suara yang berasal dari radio ham di atas meja Dimas. Radio itu memantulkan suara seorang perempuan yang bertanya-tanya, apakah ada yang bisa mendengarkan suaranya? Dimas langsung menjawab panggilan itu. Ia berkata kalau itu adalah kali pertama dirinya menggunakan radio ham. Perempuan di seberang sana juga memberikan pernyataan senada. Ia mengaku radio ham itu adalah milik orang tuanya yang sudah tersimpan lama. Jadi, perempuan itu terpaksa menggunakan buku panduan pemula untuk menggunakan alat tersebut. Setelah itu, mereka saling memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama masing-masing. Nama perempuan itu ternyata Kim Mooney. Mooney adalah perempuan yang kita lihat di awal film tadi. Ia mengaku mahasiswi jurusan sosiologi di Universitas Korea, yang artinya ia dan Dimas kuliah di kampus yang sama. Pada Dimas, Mooney menjelaskan jika dirinya punya tugas yang mengharuskan ia mewawancarai orang asing. Agar makalahnya lebih menarik, ia pun berusaha menghubungi orang lewat radio ham jadul ayahnya. Ia tak sangka alat itu benar-benar bisa tersambung, apalagi orang itu satu kampus dengannya. Alhasil, Mooney pun meminta Dimas sebagai narasumbernya. Dimas bersedia menjadi narasumber asalkan Mooney mau meminjamkan buku panduan penggunaan radio ham. Keduanya sepakat. Mereka kemudian berjanji untuk bertemu esok hari jam 12 siang di depan gedung aula mahasiswa. Keesokan harinya nih, Dimas datang tepat waktu. Ia celingak-celinguk menanti kedatangan Mooney di tempat yang dijanjikan. 1 jam berlalu, Mooney masih belum menampakkan batang hidungnya. Tapi demi mendapatkan buku panduan radio ham yang akan membuatnya dekat dengan Hana, Dimas rela menunggu lebih lama di tengah terik matahari. Seorang tukang sapu di kampus sampai keheranan melihat Dimas. Tapi setelah 2 jam, Hana tak juga datang. Dimas akhirnya menyerah dan pergi dari sana. Di sisi lain, Mooney ternyata menunggu Dimas di depan gedung yang sama. Perempuan itu bahkan menunggu Dimas di tengah hujan deras selama lebih dari 2 jam. Tapi, tidak ada tanda-tanda Dimas akan datang. Hingga seorang laki-laki bertubuh jangkung menghampiri Mooney. Ia membawakan payung berwarna kuning dan segera melindungi Mooney dari hujan. Laki-laki itu adalah Yongji, yakni teman baik Mooney selama 7 tahun. Mooney bertanya pada Yongji, di mana gedung aula mahasiswa? Memastikan kalau dia tidak salah tempat menunggu. Laki-laki itu menjawab bahwa aula mahasiswa adalah gedung lama yang berada di belakang mereka. Gedung itu terlihat berbeda dari saat Dimas menunggu di sana. Bangunannya tampak lebih usang dan tidak terawat. Karena sudah menunggu terlalu lama, Yongji kemudian mengajak Mooney pergi untuk makan ramyeon di kantin. Sesampainya di rumah, Mooney dan Dimas kembali berkomunikasi lewat radio ham. Dimas dan Mooney saling menuduh. Dimas menyebut Mooney penipu, begitu pula Mooney yang kesal karena laki-laki itu tidak bertanggung jawab pada janjinya. Padahal Mooney sudah hujan-hujanan selama 2 jam menunggu Dimas, sampai ia terkena flu. Dimas tak percaya, jelas-jelas siang tadi matahari bersinar terik. Saking teriknya, ia hampir mati kepanasan. Begitu ucapnya pada Mooney. Mooney lalu merasa Dimas ini pembohong dan menuduhnya seorang bocil yang lagi ngerjain dia. Belum selesai klarifikasi keduanya, komunikasi mereka malam itu terpaksa terhenti karena frekuensi radio yang terputus. Kita beralih ke dunia Dimas. Ia kini tengah bermain basket dengan teman-temannya, lalu tak sengaja melempar bola ke arah Hana. Teringat ucapan bodohnya pada Hana kemarin, Dimas buru-buru keluar dari lapangan dan pergi dengan sepedanya. Ia meninggalkan Hana yang sepertinya ingin mengucapkan sesuatu. Kepada Erik, Dimas pun bercerita.
soal sikapnya yang menghindari Hana. Ia lelah dengan situasi itu dan bertekad untuk mengajak Hana pacaran. Ucapan Dimas membuat Erik kaget. Progres hubungan mereka menurutnya sih terlalu cepat. Tapi Dimas justru tertawa-tawa bahagia dengan rencananya itu. Erik lantas menyebut Dimas gila. Tapi bagi Dimas, ia kehilangan akal sehat karena sosok Hana yang pintar dan cantik. Erik pun mengiyakan pernyataan temannya itu dan mengakui Hana adalah perempuan yang manis. Kalimat itu membuat Dimas jengkel. Ia mengancam Erik agar tak macam-macam dengan perempuan yang ia cintai. Beralih ke Muni, ia kembali ke gedung aula mahasiswa tempatnya janjian dengan Dimas. Ia mengintip dari gerbang yang sudah tertutup. Gelagatnya itu terlihat oleh bapak penjaga sekolah. Ia adalah tukang sapu yang dulu melihat Dimas menunggu Muni. Dirinya sudah lebih dari 20 tahun bekerja di kampus itu. Setelah tahu Muni sedang menunggu temannya, si bapak menyarankan Muni untuk menunggu di bilik telepon umum di depan gedung. Muni menuruti ucapan si penjaga sekolah dan masuk ke sana. Bilik telepon umum itu sudah jadul sekali dan sepertinya sih tidak terpakai lagi. Terdapat banyak coretan yang ditinggalkan orang-orang di dalamnya. Pulang dari sana, Muni kembali menghubungi Dimas lewat radio. Kali ini ia meminta maaf atas sikapnya yang kasar kemarin. Mereka berdua pun berbaikan. Tapi baik Dimas maupun Muni masih bersikeras kalau keduanya sama-sama menunggu di depan gedung aula mahasiswa. Muni mulai merasa aneh. Ia lalu meminta akun media sosial Dimas. Tapi Dimas tidak mengerti apa yang dimaksud Muni. Perempuan itu merasa semakin aneh dan menanyakan angkatan tahun berapa sih si Dimas ini. Ternyata Dimas adalah angkatan tahun 95, sementara Muni angkatan tahun 2021. Dimas selalu menyebutkan jika saat ini adalah tahun 1999. Muni masih belum percaya dan meminta nomor HP Dimas yang merupakan nomor jadul. Nomor itu sudah tidak bisa dihubungi dan bahkan tidak lagi terdaftar. Di sini keduanya masih belum menyadari nih jika mereka berada di dimensi waktu yang berbeda. Muni lalu meminta kembali bertemu dengan Dimas di depan bilik telepon umum besok harinya. Jika dalam 30 menit Muni tidak muncul, maka Dimas harus meninggalkan pesan tertulis di bilik telepon. Esok harinya, benar saja, setelah setengah jam menunggu lagi-lagi Muni tidak muncul. Sesuai perjanjian, Dimas langsung menuliskan pesan dengan pulpen di dinding bilik sebelah kiri. Di waktu yang hampir sama, Muni datang ke bilik telepon umum. Ternyata tulisan Dimas benar-benar ada tertinggal di sana. Tertulis, Kim Muni pembohong, aku pergi dulu ya, 1999 jam 12.45. Tertanda Kim Yong angkatan 95. Tulisan itu membuat Muni percaya tak percaya. Sepulang dari bilik telepon, Dimas menemui Hana dan memberanikan diri meminta maaf soal ucapannya kemarin. Pertemuan itu pun diakhiri dengan Dimas dan Hana yang saling melempar senyum. Nah, ceritanya udah baikan lah ya. Malam harinya, Muni lagi-lagi menghubungi Dimas. Ia protes tentang penulisan namanya yang salah di bilik telepon. Sedangkan Dimas menuntut maaf dari Muni karena lagi-lagi ia tidak datang menepati janji. Sepertinya di sini Muni sudah sadar soal perjalanan waktu yang mereka alami, selagi Dimas masih belum mengetahuinya. Malam itu Muni curhat pada Dimas tentang Yongji, teman laki-laki yang sudah dia kenal selama 7 tahun. Cerita mereka berlanjut. Gantian, kini Dimas yang curhat pada Muni. Ia dengan terbuka menceritakan soal dirinya yang suka sama seorang perempuan di kampus. Ia merasa perempuan itu adalah sebuah keajaiban di hidupnya dan telah ditakdirkan untuknya. Demi membantu Dimas di kencan pertamanya, Muni pun memberikan konsultasi gratis. Mulai dari memilih pakaian kasual terbaik hingga mempersiapkan dengan matang tampilan rambutnya. Selanjutnya, Muni merekomendasikan tempat makan yang harus mereka kunjungi dan film apa yang sebaiknya mereka tonton. Semua saran Muni itu bekerja dengan baik, terbukti dari Hana yang menikmati kencan pertama mereka. Usai menonton film, Dimas kemudian mengajak Hana bermain time zone dan mengabadikan kebersamaan mereka di foto booth. Beralih ke dunia modern. Sewaktu di kelas, Muni menjelaskan pada sang dosen bahwa untuk tugasnya, ia memilih narasumber seorang mantan mahasiswa di tahun 99. Tema yang akan dia tulis adalah tentang mimpi dan cinta. Cerita-cerita pengalaman Dimas selama ini ternyata sudah dituliskan Muni di laptopnya. Seperti sebelumnya, di malam hari, Muni kembali berbincang-bincang dengan Dimas. Hari itu mereka berbicara soal kehidupan di kampus dan mimpi setelah lulus kuliah. Setelah itu, Muni kembali menanyakan kisah cinta Dimas. Ia menyarankan laki-laki itu untuk segera mengungkapkan cintanya lebih dulu dan mengikuti kata hatinya, karena ketulusan hati adalah kunci. Apalagi setelah tahu bagaimana besarnya cinta Dimas untuk perempuan itu hingga menjadikan ia mimpinya yang baru. Keesokan harinya, pulang berkencan Dimas mengantarkan Hana sampai ke depan asrama. Mereka berlari karena takut Hana melanggar aturan jam malam. Saat akan berpisah dengan Hana, Dimas lantas teringat ucapan Muni. Ketika itu keberanian Dimas muncul dan langsung meminta Hana untuk menjadi pacarnya.
Usai mencurahkan perasaannya, Dimas berjalan kaki pulang dari asrama Hana. Di tengah jalan, tiba-tiba ia berteriak kegirangan. Pantas saja, karena pernyataan cintanya ternyata diterima oleh Hana. Kebahagiaan di hari itu pun langsung dibagikan Dimas pada Muni lewat radio. Muni jelas ikut senang dong mendengar cerita Dimas yang sedang berbunga-bunga. Malam itu, Muni dan Dimas sama-sama merasa bahwa mereka sudah seperti teman dekat. Padahal kan baru kenal dan bahkan belum pernah bertemu. Saat itulah Muni jadi penasaran nih dengan jurusan kuliah yang diambil Dimas. Selama ini ia belum pernah menanyakan hal tersebut. Dimas menjawab kalau ia mengambil jurusan teknik mesin. Muni terkejut mendengarnya karena ayahnya juga mengambil jurusan yang sama dan merupakan mahasiswa angkatan tahun 95. Ayah Muni bernama Erik, yang tak lain adalah teman dekat Dimas saat itu. Ya, Dimas heran dong, kok bisa-bisanya Erik sudah punya anak perempuan, sudah mahasiswa pula. Ucapan Muni membuat Dimas merasa dirinya sedang dipermainkan. Tapi Muni berusaha menjelaskan situasi itu, di mana mereka berdua saat ini seperti sedang mengendarai mesin waktu. Keduanya berada di tahun yang berbeda dalam kehidupan yang sama. Selain itu, radio ham yang digunakan Muni adalah radio milik Erik, yang artinya di waktu yang sama, radio itu juga sedang digunakan oleh Dimas. Agar Dimas lebih yakin, Muni menjelaskan jika radio ham yang ada padanya memiliki stiker yang sudah pudar di sisi kiri. Anehnya, radio ham yang dipakai Dimas tidak ada stiker apapun. Muni lalu bertanya, apakah Dimas juga mengenal ibunya? Karena sang ibu juga mengambil jurusan yang sama dengan ayahnya. Sialnya, ibu Muni ternyata adalah Hana, pujaan hati Dimas saat ini. Selama ini, Dimas selalu curhat soal Hana pada Muni, tapi tidak pernah menyebutkan namanya. Ucapan Muni tidak bisa diterima Dimas. Bagaimana mungkin kekasihnya adalah ibu Muni yang menikah dengan Erik, teman baiknya? Apalagi saat Muni mengatakan jika orang tuanya adalah pasangan terkenal di jurusan kampus mereka dulu. Di satu sisi, Dimas ingin mempercayai situasi di mana ia sedang mengendarai mesin waktu. Tapi di sisi lain, Dimas tidak mau menerima kenyataan jika Hana menikah dengan Erik di masa depan. Dimas marah, ia langsung mencabut wayar mikrofon radio ham di depannya karena tidak ingin mendengarkan lanjutan cerita Muni soal orang tuanya. Namun apa daya, meski sudah berusaha menampik situasi itu, semua yang diceritakan Muni telah masuk ke dalam hati dan pikiran Dimas. Mulai hari itu, sikapnya kian berubah akibat pikiran-pikiran negatif gara-gara cerita Muni soal masa depan. Sementara Muni tidak menyadari kesalahannya, namun tetap merasa tidak enak pada Dimas. Ia lalu berjalan menuju sebuah kamar di mana terdapat seekor kura-kura besar. Kura-kura itu memiliki nama yang sama dengan milik Dimas di masa lalu. Esok harinya, saat baru saja sampai di kampus, Dimas tak sengaja melihat Hana dan Erik mengobrol berdua. Situasi itu mengingatkan Dimas pada cerita Muni, apalagi saat melihat Erik mengambil sesuatu yang terselip di rambut Hana. Dimas emosi bukan main. Ia langsung meninggalkan sepedanya dan mendatangi Erik. Dimas menarik tangan Erik dari tempatnya untuk berbicara empat mata. Di sana, Dimas bertanya apakah Erik mengenal Kim Muni. Sudah pasti Erik tidak mengenalnya, kan belum lahir ya. Tapi Dimas nggak puas dengan jawaban itu. Ia merasa Muni dan Erik telah membodoh-bodohinya. Akhirnya, Dimas sadar atas kebingungan dirinya dan pergi dari sana sembari memegang tangan Hana. Saat jalan berdua, Dimas menawarkan pada Hana tentang apapun yang dibutuhkan Hana. Ia akan bersedia melakukannya. Di sini, Dimas mulai takut nih kalau Hana akan meninggalkan dirinya. Dimas juga penasaran bagaimana Hana bisa mengenal Erik. Ternyata Hana adalah perwakilan mahasiswa baru yang masuk himpunan mahasiswa. Erik sendiri menjabat sebagai ketua di organisasi itu, sehingga membuat keduanya saling terhubung. Pulang kuliah, Erik mendatangi rumah Dimas. Di sana mereka minum berdua. Dimas lalu mengaku jika belakangan ini dirinya lagi dibutakan oleh cinta. Erik pun menyinggung soal Dimas yang sebenarnya tidak tertarik kuliah, sehingga akan lebih baik kalau dia berhenti saja. Sejak dulu, Erik sudah mengenal Dimas yang ingin menjadi penulis. Namun ia malah memaksakan diri melakukan hal-hal yang tidak dia sukai. Sedang asik mengobrol, tiba-tiba teman Dimas bersama sejumlah junior datang berkunjung. Salah satu di antara mereka adalah Hana. Hana yang baru pertama kali datang ke rumah Dimas penasaran masuk ke dalam rumah. Pandangan Hana lalu tertuju ke radio ham di atas meja Dimas. Dengan semangat, Hana bertanya bagaimana ya cara menyambungkannya. Namun Dimas segera menghentikan niat Hana dan berjanji akan mengajarinya lain kali. Sebagai tanda perjanjian, Hana memberikan Dimas sebuah hadiah berupa stiker. Stiker itu memuat foto mereka berdua saat di foto booth. Kemudian Hana menempelkannya di sisi kiri radio ham dan melarang Dimas melepaskannya sampai ia diberitahu cara menggunakan alat itu. Dimas tercengang. Ia ingat kata-kata Muni yang menjelaskan kalau radio ham miliknya terdapat stiker pudar di sisi sebelah kiri.
Stiker itu ternyata dipasang oleh Hana. Dimas gentar, itu artinya perkataan Muni tentang masa depan benar adanya. Di dunia modern, Muni mulai mencari tahu sosok Dimas lewat album foto lama sang ayah. Kebetulan saat itu ibunya menelpon dan Hana bertanya soal Dimas pada sang ibu. Muni menyampaikan jawaban ibunya pada Yongji. Ia baru tahu jika Dimas adalah cinta pertama ibunya. Namun Dimas diketahui tiba-tiba putus kontak dan menghilang dari kehidupan kedua orang tuanya. Muni mulai merasa bersalah karena selama ini ia selalu memberi Dimas semangat saat menceritakan kisah cintanya. Tapi dia pula yang mengacaukan harapan pria itu. Ia takut semuanya hancur karena dirinya mengatakan hal-hal yang tidak perlu. Namun Yongji berusaha menenangkan Muni dengan mengatakan jika cinta Dimas dan Hana berakhir hanya karena kata-kata Muni, itu artinya cepat atau lambat hubungan mereka akan berakhir. Dengan kata lain, Dimas dan Hana ini memang udah nggak ditakdirkan berjodoh kali ya. Kembali ke tahun 1999, kampus Dimas sedang mengadakan kejuaraan basket. Dimas masuk menjadi salah satu anggota tim jurusannya untuk menggantikan Erik yang kakinya masih cedera. Di bangku penonton, Hana menyaksikan pertandingan dan ikut menyemangati kekasihnya. Di awal, permainan Dimas tampak bagus dan berhasil memasukkan bola ke keranjang. Namun fokusnya tiba-tiba pecah ketika melihat Erik sekonyong-konyong datang duduk di samping Hana. Hana yang tadinya melihat Dimas bertanding, malah jadi memusatkan perhatian pada kamera yang dipegang Erik. Melihat itu tentu saja Dimas cemburu karena kedekatan keduanya. Hingga di tengah pertandingan, Dimas tak tahan lagi. Ia berjalan mendatangi Erik dan melayangkan sebuah tinju ke wajahnya. Pulang ke rumah, Dimas menghubungi Muni. Sekarang ia tidak bisa lagi berpura baik-baik saja. Saat ini sesuatu yang aneh di hidupnya sedang terjadi. Hatinya dipenuhi dengan rasa ragu-ragu dan mungkin kisah cintanya harus berhenti saat itu juga. Dimas selalu bertanya, apakah Hana, ibu Muni, bisa mewujudkan mimpinya di masa depan? Lalu apakah perempuan itu hidup bahagia? Jika saja hubungannya dengan Hana baik-baik saja, apakah artinya Muni tidak akan ada di dunia? Dimas merasa tertekan dengan situasi itu. Sayangnya, semua pertanyaan Dimas tadi tidak mendapatkan jawaban. Muni sepertinya sedang tidak mendengarkan radio saat itu. Di waktu yang bersamaan, Mokman, kura-kura kesayangan Dimas, keluar dari pintu rumahnya yang terbuka. Berjalan perlahan melewati genangan air dan meninggalkan jejak di teras rumah Dimas. Usai menggunakan radio, Dimas baru sadar jika ia kehilangan Mokman. Dimas mencari kura-kura kecilnya di sekeliling rumah hingga menemukan jejak kaki kecil Mokman di teras yang mengarah ke jalan. Dengan perasaan kalut, Dimas mencari Mokman di setiap sisi jalanan sambil memanggil nama kura-kura itu. Situasi itu membunuh perasaan Dimas 2 kali. Semua kesedihannya bertumpuk di waktu yang sama. Ia bukan hanya kehilangan Hana, tapi hewan peliharaannya juga pergi meninggalkannya. Hujan deras di malam itu tidak membuat Dimas berhenti mencari kura-kuranya. Ia menangis di tengah hujan sambil terus memanggil nama Mokman. Belum lagi hatinya masih meratapi kenyataan bahwa perempuan yang ia cintai akan menikah dengan temannya di masa depan. Putus asa mencari Mokman, Dimas berjalan gontai kembali menuju rumahnya. Langkahnya tiba-tiba terhenti saat dari jauh melihat kura-kura kesayangannya ditemukan oleh Erik dan Hana di bawah payung yang sama. Duh, kasihan banget ya Dimas. Ia merasa dikhianati pacar, teman, dan hewan peliharaannya. Sejak saat itulah, Dimas memutuskan untuk berhenti menuju ke arah Hana. Kenyataan di masa depan terlalu pahit untuk diterima Dimas. Ia malah menyalahkan dirinya sendiri yang tidak becus dan tidak berguna. Lewat radio, terdengar monolog Dimas seolah berbicara pada Muni. Ia mengatakan jika Hana adalah perempuan yang ia cintai sejak pandangan pertama. Jika waktu bisa terulang, Dimas mungkin akan tetap mencintainya. Ia tidak bisa berbohong bahwa dirinya baik-baik saja, tapi ia berharap pada Muni agar tidak mengkhawatirkannya. Itu adalah panggilan terakhir Dimas lewat radio. Ia terus mengakhiri komunikasinya dengan Muni. Mulai saat itulah, Dimas diketahui pergi dan menghilang. Sementara di dunia modern, Muni masih berharap panggilannya dijawab, namun nihil, tidak ada jawaban apapun. Dimas tidak lagi menggunakan radio tersebut. Di kampusnya, Muni menyelesaikan makalahnya dan menyampaikan presentasi di depan kelas. Lewat Dimas, sang narasumber, ia menemukan sesuatu yang berharga di dalam hatinya. Itu adalah cinta. Ia menjadi bukti jika romansa sudah ada sejak dulu hingga sekarang, di mana orang-orang hidup saling mencintai. Tapi karena harus menerima kenyataan, orang sering berpura-pura tidak mengenal cinta. Yang artinya, perasaan cinta tidak bisa menghalangi kenyataan atau takdir. Tapi cinta adalah sesuatu yang dimiliki oleh siapapun dan diharapkan bisa menjadi kenyataan. Presentasi Muni hari itu pun ditutup dengan riuh tepuk tangan dari teman-teman sekelasnya.
Keluar dari kelas, Muni bertemu dengan Yongji yang berlari membawa sebuah novel berjudul Penjelajah Waktu. Buku itu ditulis oleh pria bernama Penanul yang memiliki nama asli Kim Yong alias Dimas. Yongji meminta Muni untuk menemui Dimas yang sedang mengadakan sesi tanda tangan di sebuah kafe buku tak jauh dari kampus mereka. Muni menurut, ia segera berlari menuju kafe tersebut sambil menenteng novel karya Dimas. Sesampainya di sana, ia ikut mengantri di antara para pembaca yang meminta tanda tangan sang penulis. Satu persatu antrian terlewati, hingga akhirnya Muni berada di hadapan Dimas, laki-laki dari masa lalu yang belum lama ini berbicara dengannya lewat radio. Dimas tampak masih tampan seperti muda, namun kini ia menggunakan kacamata dan penampilannya layaknya pria parubaya. Saat Muni menyebutkan namanya, Dimas tertegun. Ia masih belum melupakan nama itu. Novelnya bahkan bercerita tentang perjalanan waktu yang mereka berdua alami. Di momen itu, Dimas malah bertanya soal kabar Mokman pada Muni. Kura-kura itu ternyata dipelihara oleh Erik dan Hana, yang saat ini sudah besar dan dirawat oleh Muni. Di akhir pertemuan, Dimas mengulurkan tangannya dan berterima kasih pada Muni karena sudah mendatanginya. Sementara Muni menyampaikan perasaannya yang menganggap Dimas selama ini telah menjadi keajaiban di dalam hidupnya. Keluar dari sana, Muni melihat pesan yang ditulis Dimas saat menandatangani buku. Pesan itu tertulis, ikuti kata hatimu dan berterus teranglah. Muni sadar kata-kata itu ditujukan pada dirinya yang belum jujur dengan perasaannya pada Yongji. Sehingga Muni memutuskan untuk mengungkapkan rasa sukanya pada sang sahabat. Gayung bersambut, Yongji pun ternyata menyukai Muni. Mereka akhirnya saling berpelukan dan bergandengan tangan di sepanjang jalan. Di akhir film ini terdapat sebuah epilog. Epilog itu menceritakan momen saat Muni hujan-hujanan menunggu kedatangan Dimas di depan gedung aula mahasiswa. Yongji yang melihat Muni hendak menghampiri, namun langkahnya tertahan oleh keberadaan Dimas di depannya. Dimas memberikan Yongji payung berwarna kuning. Ia bilang Yongji akan membutuhkan payung itu sembari bergumam jika dirinya tak ingin Muni sakit terkena flu. Jadi payung kuning yang dibawa Yongji adalah pemberian dari Dimas. Dan Dimas di masa modern sudah lebih dulu mengetahui identitas Muni. Dengan demikian, berakhirlah film yang berjudul Ditto ini. Buat yang bertanya, Ditto itu apa sih? Jadi, Ditto itu artinya merasakan hal yang sama atau perasaan yang sama, seperti perasaan cinta yang dirasakan tokoh-tokoh utama di dalam film ini. Dan komentar untuk film ini saya rasa cukup seru ya untuk menjadi tontonan ringan. Ada perasaan sedih karena Dimas tidak mendapatkan cintanya, ada perasaan kesal karena Erik dan Hana kok malah bersama. Tapi bagaimanapun, film ini juga sebagai pengingat kalau ada takdir yang tidak bisa kita ubah, bahkan perasaan cinta yang tulus seperti Dimas. Karena setiap orang sudah diberikan jalan hidupnya masing-masing. Dimas gagal mendapatkan Hana, tapi berhasil mencapai mimpinya menjadi penulis. Sekian dulu dari Kumara Kuma, makasih ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa tinggalkan komentar dan saran kalian. See you guys!